Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tes sound ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kira-kira suara saya terdengar enggak ya? Semoga suaranya bisa didengar. Oh ya, terima kasih Bu Dwi Nugraini responnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di webinar ya, web seminar dari klinik kita. Dan hari ini kita ingin berbagi tentang bagaimana meningkatkan performa praktek atau klinik yang kita kelola. Jadi sebelum kita mulai ini kita sampaikan bahwa acara ini kita juga live cast di aplikasi kita di Beranda Live ya. Jadi bisa acara-acara seperti ini kita bisa simak di aplikasi klinik kita di Beranda Live dan bisa disimak oleh teman-teman yang mempunyai akses di dalam Beranda Live di aplikasi RMI Klinik kita ya. Dan terima kasih atas kehadiran teman sejawat Bapak Ibu sekalian untuk datang di acara webinar hari ini ya. Hari ini setelah kira-kira libur lebaran ini kita adakan web seminar ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya, bisa memberikan insight terhadap teman sejawat sekalian yang sekarang lagi mengelola klinik kesehatan dan praktek mandiri dimanapun berada ya. Dan terima kasih ini ada rekan sejawat Dr. Maulana Aziz dari Sukabumi sudah hadir ya. Terima kasih untuk kehadiran Dr. Maulana Aziz ya dan Bu Dr. Dwi Nugraini ya. Ini jadi bisa kita mulai saja dan kita bisa ingin sampaikan bahwa performa praktek dokter atau klinik kesehatan yang kita kelola ini bisa kita tingkatkan dengan berbagai cara ya. Salah satunya nanti kita sampaikan bahwa aplikasi klinik kita ini bisa memberikan dampak yang signifikan untuk mengelola praktek atau klinik yang saat ini kita kelola ya. Dan ini saya ada slide ya yang mungkin nanti bisa kita share ke teman-teman peserta ya. Dan bisa kita bagikan ya. Dan kita akan ada acara web seminar ini kita rutin hari Selasa mungkin siang ya. Minggu ini kita ada tema meningkatkan performa praktik atau klinik kesehatan dengan aplikasi RMI Klinik kita. Minggu depan kita sudah siapkan jadwal ya, jadwal web seminar dengan tema kenali kecurangan orang dalam ya. Ini mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa daftar di web klinikita.id untuk mengikuti webinar minggu depan ya. Dan kita ingin sampaikan bahwa webinar ini kita temakan praktis untuk yang bisa kita sampaikan ke teman-teman pengelola praktik mandiri atau teman-teman yang saat ini sebagai pemilik atau yang menjalankan tugas sebagai penanggung jawab klinik kesehatan ya. Dan hari ini saya buat slide ini ada nggak banyak-banyak, slide-nya ada 11, mulai kita mulai saja. Slide bisa dilihat di tab ya, kalau Bapak Ibu pakai smartphone di tab atas kanan kiri bisa kita lihat slide-nya. Kalau Bapak Ibu pakai laptop atau desktop bisa lihat langsung di tab layar utama ya. Kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai mungkin
dikasih chat dari teman-teman jika suara dan gambar slide bisa diterima, bisa ditulis di kolom komentar kalau bisa diterima dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih responnya bisa diterima ya. Kita mulai saja. Performa itu apa toh? Ya, performa itu adalah tentang bagaimana praktek atau klinik tersebut beraksi ya. Beraksi itu bagaimana kita melakukan action ya untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan. Hal ini mencakup kualitas, mencakup keandalan, kesesuaian ekonomi, dan segala aspek lain yang memberikan nilai. Ya, kembali lagi nilai kepada pelanggan dan menjadi alasan mereka untuk memilih. Ya. Jadi alasan mereka memilih untuk membeli layanan tersebut. Ini performa yang kita cari. Apa itu performa ya? Performa ternyata bagaimana praktik atau klinik tersebut untuk melakukan aksi ya. Berarti aksi itu kegiatan mengarah ke suatu tujuan ya, untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya. Itu yang kita anggap bahwa itu kita harus melakukan aksi-aksi yang terus-menerus yang kita lakukan secara positif ya. Dan hari ini saya juga ingin sampaikan banyak peluang yang saat ini kita hadapi ke depan ya. Kemarin ada Permenkes, sebelumnya ada undang-undang kesehatan yang mengelola dan mengatur perubahan-perubahan peraturan yang ada di Indonesia ya. Kalau saat ini kita lihat, dengar, dan simak webinar-webinar atau seminar-seminar yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa Kementerian Kesehatan ingin melakukan transformasi digital ya, melakukan transformasi digital kepada departemennya. Mau nggak mau mereka sudah menyiapkan tim digital DTO ya, Digital Transformation Officer, di mana mereka sudah menyiapkan tim-timnya untuk membuat layanan-layanan yang ada di Kementerian Kesehatan itu mengarah ke digital ya. Jadi mungkin kita lihat kemarin ada platform Satu Sehat yang dulunya kita pakai sebagai platform untuk vaksin ya, untuk antigen atau PCR ya. Akhirnya dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan pencatatan rekam medis kepada masyarakat Indonesia. Dan akhirnya mau nggak mau rekam medis elektronik ini harus dijalankan oleh semua pihak, sehingga pencatatan dokter, pencatatan kepada pasiennya itu masuk ke aplikasi Satu Sehat. Mau nggak mau banyak hal yang berubah, dan salah satunya rekam medis elektronik ini harus terintegrasi dengan Satu Sehat ya. Jadi dulu platform ini hanya sebagai akses untuk penerbangan atau perjalanan. Kita sudah vaksin berapa kali, kita sudah swab CCR atau swab antigen. Nah, akhirnya platform ini ditransformasi ke arah pencatatan rekam medis terhadap masyarakat Indonesia. Dan harapannya nanti setiap manusia di Indonesia ini mempunyai rekam medis yang bisa dilihat sendiri ya. Dan harapannya nanti ke depannya memang rekam medis ini bisa dimanfaatkan datanya kepada oleh orang-orang yang mempunyai akses ke platform ini ya. Termasuk klinik, termasuk dokter yang mempunyai tempat praktek mandiri, sehingga data pasien itu akan komplit. Dia periksa di mana saja, sakitnya apa saja, obatnya apa saja, alerginya apa ya. Dan sampai nanti lingkar perutnya berapa, lingkar lengannya berapa, diambil datanya di platform ini ya. Jadi peluang yang masih ada ini mau nggak mau, ini transformasi tidak hanya tahun ini, kelihatannya akan berjalan 5 tahun ke depan lagi, karena ini baru memulai di tahun ini. Ya. Terus kemudian pasca pemilu presiden, kemarin ada pemilu Februari,
ini ada sengketa-sengketa sidang-sidang dan akhirnya nanti tanggal 22 April katanya akan diputuskan sengketa itu bagaimana, dan mau nggak mau pemerintah itu akan berganti ya. Pemerintah akan berganti di tahun ini. Dan harapannya setelah ada titik jelas siapa presidennya, siapa partai yang mengusungnya, akhirnya orang-orang yang saat ini sedang wait and see ya, orang-orang yang saat ini sedang melakukan menimbun investasi, nggak dikeluarkan, akhirnya mau nggak mau kalau sudah ketahuan siapa yang arahnya kemana, akhirnya mereka akan melakukan spekulasi-spekulasi yang meningkatkan ekonomi di Indonesia. Dan siap-siap nanti setelah presiden dipilih dan dilantik mungkin akan ada pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan kita bisa dapat imbasnya ya, imbasnya yang baik mudah-mudahan ya. Terus yang terakhir, peluang yang ada adalah kesadaran diri terhadap kesehatan. Setelah kemarin 2 tahun Indonesia terdampak pandemi COVID, 2 tahun yang lalu masyarakat mulai sadar akan preventif ya, bagaimana mencegah agar tidak sakit bahkan mengalami meninggal ya. Dan akhirnya itu yang disadari oleh masyarakat, ditangkap oleh pemerintahan saat ini ya, sehingga pemerintahan saat ini membangun 4 pilot project rumah sakit besar ya, katanya setara rumah sakit internasional di Singapura dan di luar negeri sana, bahwa mereka fokus untuk tidak kuratif tapi preventif propotif ya. Dan mungkin teman suat sekalian, Bapak Ibu sekalian pernah lihat lab-lab industri lab bukan medis saja tapi lab penelitian ya, lab penelitian mulai berkembang. Di tempat kita ada lab stem cell ya, di kota kita di daerah yang nggak begitu besar ternyata ada lab stem cell. Dan saya kira dulu yang stem cell yang ada di kota-kota besar sudah mulai merebak ke kota-kota kecil. Sehingga ini bahwa menunjukkan bahwa kesadaran tentang tentang kesehatan itu semakin meningkat ya. Dan ini peluang-peluang yang kedepannya bisa kita ambil, kita bisa manfaatkan. Terima kasih teman sejawat sekalian yang telah bergabung di web seminar klinik kita ini. Kita lanjutkan apa yang dilakukan untuk meningkatkan performa ya. Jika Bapak Ibu punya klinik kesehatan atau praktek mandiri ya. Ini hal ini yang perlu kita upayakan agar mereka tidak hanya bertransaksi saja. Kalau bertransaksi saja kita seperti komoditas ya, seperti beras, seperti minyak goreng, seperti sembako lah ya. Mereka hanya kita transaksikan, harganya naik ikut naik, harganya turun ikut turun. Kalau kita sudah melakukan transformasi tidak hanya komoditas, kita memberikan performa yang baik ya. Salah satunya memberikan perhatian ekstra kepada pasien, itu kita tidak hanya transaksi kepada pasien, tapi kita membangun intimasi atau membangun engagement ya. Sehingga yang dilakukan tim klinik atau dokter sebaiknya memberikan perhatian ekstra kepada pasien. Karena setiap orang terlahir unik dan mereka butuh dikenali keunikannya, sehingga mereka akan memberikan perhatian kepada kita yang melayani. Tidak hanya mereka perhatian kepada kita harus perhatian kepada mereka juga. Nah, sekarang tidak zamannya kita dielulukan terus ya. Kalau dulu kita praktek sebagai dokter mesti akan dielulukan Pak Dokter, Bu Dokter sambil dibawakan mungkin buah tangan ya. Saat ini mungkin kita mempunyai pasien-pasien yang milenial yang banyak sekali yang mereka juga pengen dipahami dan dimengerti ya.
Kemudian apa yang kita lakukan adalah menawarkan layanan lain yang terkait. Ini penting sekali karena seorang pasien itu satu keutuhan ya. Tidak hanya mereka sakit batuk pilek, kita hanya obati batuk pilek, tapi kita coba tawarkan kepada mereka apa yang kira-kira kita bisa tawarkan. Kalau seandainya Bapak Ibu punya klinik BPJS yang ramai sekali, ya jangan Bapak Ibu yang langsung menawarkan. Buatlah tim yang setelah keluar atau sebelum masuk ke Bapak Ibu memberikan edukasi. Buatlah tim atau orang-orang yang kita tugasi untuk memberikan penawaran, ya, memberikan informasi seperti buat checklist ya untuk mengingatkan, oh agar tidak seperti ini lagi seperti apa, sehingga mereka akan puas dan mereka akan memberikan perhatian kepada kita. Itu yang kita ingin sampaikan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan adalah memastikan kualitas layanan atau customer value itu meningkat. Kembali kita ingatkan bahwa benefit bagi pasien itu adalah yang utama. Customer value itu rumusnya adalah benefit dibagi cost. Ya, kita ingat kembali bahwa benefit itu ada dua, ada emotional benefit dan fungsional benefit. Kalau emotional benefit itu yang tidak kita bisa sampaikan, tapi mereka bisa rasakan. Kalau fungsional benefit adalah apa yang mereka cari datang ke tempat kita. Kalau mereka sakit, pengennya ya secara fungsional mereka akan sembuh atau mereka lebih baik. Ya. Kemudian harapan mereka, customer value dia akan meningkat dengan mereka menerima customer value dengan benefit yang tinggi dibanding biaya yang mereka keluarkan. Di era-era BPJS ini, mereka memikir bahwa mereka akan bayar preminya, mereka harus lama-lama nunggu sampai diperiksa, dia mengeluarkan biaya untuk transfer dari rumahnya ke tempat kita, mereka harus mendapatkan value apa. Sehingga mereka kadang-kadang sebulan berulang-ulang datang ke tempat kita hanya ingin minta obat. Kalau kita sampaikan kepada mereka bahwa obat itu apa, tidak sesuatu yang harus diminta atau diminum, mereka akan bisa menerima. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa kita harus kenali customer ini lebih baik. Kita tidak bisa sendirian, kita harus membangun tim. Ya. Kemudian berikan informasi. Informasi ini adalah hal yang penting yang kita harus sampaikan. Informasikan apa yang pasien dan staf ketahui, ya ingin bisa diketahui sehingga mereka akan satu arah, satu pemikiran bahwa apa yang diharapkan oleh pasien itu bisa dipenuhi oleh kita atau staf kita di klinik atau di tempat praktek mandiri. Ya, itu kemudian yang kita ingin sampaikan lagi bahwa apa yang dilakukan adalah salah satunya mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi. Teknologi banyak sekali setelah adanya internet ditemukan, ya, sehingga internet memberikan jalan untuk terhubung, sehingga mereka bisa dengan mudah mencari siapa, mencari apa, mencari kapan dan di mana, ya. Dan dengan internet ini bisa meningkatkan status hubungan dari yang kenal, tidak kenal jadi kenal, jadi kenal jadi kenal lagi dan seterusnya. Dan apa yang kita lakukan lagi adalah bagaimana melakukan pemasaran dan promosi yang efektif. Bagus sekalian ya. Pemasaran promosi yang efektif ini adalah tidak hanya kita apa adanya, kita harus desain sehingga yang efektif itu yang mana, yang tidak efektif yang mana. Klinik atau praktek dokter yang bertahan adalah mereka yang menghasilkan uang. Ya. Klinik beroperasional membutuhkan uang, kalau mereka nggak dapat uang, ya mereka akan tutup. Seperti juga dokter, ya. Kalau dokter mendapatkan pendapatan dari prakteknya, ya
mereka akan bertahan. Mereka dokter-dokter ini selalu akan praktek, ya. Dan kalau klinik atau praktek dokter ini tidak bertahan, ya akhirnya akan tutup karena tidak menghasilkan uang. Kemudian berlanjut kepada aplikasi klinik kita ini, ya. Aplikasi klinik kita ini saya desain lama sekali, sejak tahun 2011 kita desain aplikasi dari yang belum web-based jadi web-based, ya. Dulu kita pakai Windows, ya, OS-nya Windows, kita naikkan jadi web-based aplikasi, ya. Dan kita paham bagaimana aplikasi ini bisa membantu kita untuk meningkatkan performa dari layanan yang kita selenggarakan, ya. Jadi fitur-fitur dari aplikasi ini kita memahami bahwa setiap user, karena kita sebuah tim, ya, kita nggak bisa ngomong saya sendiri yang memakai, tapi kita jangan lupa staf kita atau orang yang kita minta untuk memakai adalah kepanjangan dari diri kita, ya. Mau nggak mau kita harus memberikan informasi yang baik kepada mereka. Fitur-fitur apa toh yang kita tawarkan kepada pengguna aplikasi klinik kita ini? Satu yang kemarin saya pikirkan, bagaimana agar aplikasi ini mudah terhubung, ya, mudah terhubung kepada pasien, kepada teman sejawat, kepada tim kerja, ya. Paling saat ini yang paling banyak diminati adalah terhubung dengan WhatsApp, ya. Kalau dulu ada BBM, BlackBerry Messenger. Karena memang di Indonesia ini platform chat atau platform komunikasi yang paling besar adalah WhatsApp. Kalau di dataran Cina beda lagi, selain WhatsApp ada MiChat atau apalagi di Eropa ada Telegram, di Asia lainnya ada Messenger Facebook, ya. Ternyata di Indonesia tinggi sekali di WhatsApp, ya. Kita pilih platform WhatsApp untuk menyambungkan, ya, komunikasi dari pasien ke klinik ke pasien, dari klinik ke rekan kerja yang tim kerja, dari klinik ke prospek, ya. Itu kita bisa konekkan dari aplikasi yang kita buat ini. Kemudian ada fitur yang mungkin di tempat lain itu premium, tapi kita memang dulu kita ingin pasien itu bisa mandiri, ya. Memang ini ada notabene ada yang kesusahan, ya, terutama yang mungkin masih gaptek atau mungkin orang tua yang tidak pernah akses terhadap internet, ya. Tapi saya yakin ini mau nggak mau kalau mereka butuh akan belajar. Pasien di aplikasi klinik kita bisa akses sendiri, bisa login menggunakan NIK dan tanggal lahirnya, ya. Mereka akan dapat dashboard sendiri, mereka akan dapat membeli layanan yang mereka inginkan kepada klinik yang dituju, ya. Kemudian ini yang penting, yang dulu nggak kita pikirkan, tema warna, ya. Tema warna ini kadang-kadang itu teman sejawat atau tim kita itu ada yang preferensi warna berbeda-beda, ya. Ada yang suka hijau, ada yang suka biru, putih, abu-abu lah. Kita kasih saat ini ada 8 preferensi warna yang bisa mengaktualisasikan diri, ya, sehingga mereka akan dengan lebih ceria untuk menghadapi pasien atau mengetik data, ya. Kemudian kita juga, ini satu-satunya aplikasi yang ada di Indonesia, saya kira ini logo dapat dirubah. Biasanya dari tempat kita logo itu tidak kita kasih logo, tapi kita kasih semboyan atau semangat, ya. Yuk berjuang, yuk sehat, yuk murub, yuk apa. Nanti kita ada kadang-kadang kita ganti logonya, bukan logo tapi kita slogan-slogan yang bisa dibaca oleh pasien kita, bisa dibaca oleh tim kita, ya, sehingga mereka akan mengingatkan bahwa kita mempunyai
kesamaan apa di sini di tempat kita praktek ya. Di tempat kita punya kesamaan apa? Itu yang saya pikirkan kenapa logo harus kita bisa rubah dan warna kita bisa rubah. Kemudian ini fitur yang kemarin kita kembangkan, harapannya ini fitur sederhana ini kita akan kembangkan jadi fitur suggestion atau chatbot yang memberikan saran terhadap dokter ya. Ini versi pertama ini chatbot saya isi dengan kita latih dengan ilmu kedokteran Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa tes chatbotnya ini, tanya tentang obat, dosis obat, tentang saksitnya obatnya apa, gejalanya apa saja. Ini sudah saya tes, chatbotnya lebih pintar daripada saya. Karena bukunya yang saya masukkan banyak sekali ya. Sehingga saya kita atur atau kita sesuaikan ilmunya. Mudah-mudahan ini ilmunya bisa up to date ya. Dan ini versi 2 nanti harapan saya nanti chatbot ini bisa mendeteksi hal-hal yang tidak pas ya. Mungkin kalau ada respiration rate segini kok harusnya kan takikardi, kok tidak takikardi, ya itu mungkin nanti akan kita upayakan bagaimana AI ini bisa memberikan suggestion kepada dokter. Ini pasien diperiksa dengan kondisi seperti ini, diagnosanya harusnya seperti ini. Harapannya bisa diberikan obat seperti ini. Ini yang saya lagi pikirkan versi kedua ini. Ini kita tahap ini baru sebatas untuk dikomunikasikan, ditanya, mereka menjawab chatbotnya. Tapi harapannya versi kedua ini saya akan kembangkan chatbot ini sebagai fitur saran terhadap dokter ya. Mungkin kalau pasiennya ada takikardi, rupanya kalau fase kompensasi atau dekompensasi. Ya, kalau fase kompensasi ya mungkin akan kita harus cari tahu kenapa. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Kalau kita dulu belajar di kedokteran, kalau tubuh fase-fase tersebut fase-fase gawat ya. Dan kita mungkin harapannya AI ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menurunkan angka kematian dari pasien-pasien yang Bapak Ibu akan kelola. Ini kita kembangkan mudah-mudahan waktu kita bisa mengupayakan bahwa AI ini bisa membantu dokter dan bisa membantu pasien. Ya. Kemudian ada lagi fitur yang bisa meningkatkan performa adalah kita bisa membuat template sendiri. Ya. Bapak Ibu punya dokumen yang harus dicetak, harus diisi, kita bisa buat sendiri template-nya. Jadi kalau dulu kita ada surat keterangan dokter, surat keterangan sehat, surat keterangan inform consent, general consent, konsen apapun, pemeriksaan apapun, apapun template-nya bisa kita buat sendiri dan kita bisa cetak sendiri untuk kita buat data atau kita kasih ke pasien. Ya. Kemudian ada fitur lagi yang bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian adalah multi tugas. Dulu saya ingat pas saat bekerja di puskesmas, di klinik ini, satu orang itu tidak bisa hanya fokus terhadap satu tugas saja. Tapi satu orang ini banyak sekali tugas lainnya ya. Banyak tugas lainnya. Sehingga di fitur kami ini, di klinik kita aplikasi ini bisa memberikan tugas-tugas lain, integrasi ya. Jadi kalau saat ini kita jadi dokter, kalau saat ini nanti akan jadi admin, nanti akan jadi apa lah, kita tinggal klik ganti tugas kita. Sehingga menunya akan sesuai dengan tugas yang kita kerjakan, sehingga kita tidak terdistract atau tidak terganggu ya. Kemudian ada lagi fasilitas data mandiri ya, Bapak Ibu mungkin kalau menganalisa butuh data, kita bisa ekspor dan import data secara mandiri ya.
Ada lagi fitur lainnya, menu informasi dan dokumen. Ini fitur ini kita buat untuk fasilitas akreditasi ya. Bapak Ibu yang sudah akreditasi ya selamat atas kelulusan akreditasinya ya. Dan data-data dokumen itu bisa kita simpan di fitur ini, di menu ini. Informasi dokumen bisa kita simpan di fitur ini dan bisa kita bagikan kepada tim kita ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi klinik kita ini mempunyai unlimited user. Kita nggak ngecas, kita nggak menagih biaya berapa user yang aktif, tapi kita kasih bebas usernya berapa. Jadi kalau timnya nanti ada 10, dikasih user semua satu-satu ya nanti akan bisa sebagai dokumen yang bersama ya. Kemudian lagi ada menu kode voucher untuk diskon. Tadi di depan saya sampaikan bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan promosi dan pemasaran yang struktur ya. Saat ini diskon adalah kekuatan yang dominan di Indonesia ya. Diskon kekuatan yang dominan untuk promosi di Indonesia. Jadi jangan lupakan diskon ini bisa memberikan nilai lebih dan manfaat bagi layanan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saat ini kliniknya sudah mempunyai lab, kita punya cetak label, printnya bisa kita atur sendiri, printnya apa, Bapak Ibu bisa buat, kita bisa kasih barcode sendiri, etiket juga obat kita bisa print sendiri. Bapak Ibu kalau punya printer thermal atau printer disk inkjet bisa diatur sendiri. Bisa kita buat resep keluar, nota kejualan. Ini akan menghemat waktu kita untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Dan modul-modul lainnya yang dapat dinantikan update-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hal ini yang kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa aplikasi klinik kita mempunyai modul unggulan yang saat ini baru kita kembangkan ada beberapa. Kita mau fokus ke aplikasi ini saat ini sampai bulan ini kita fokus ke hal ini ya. Praktek dokter, laboratorium, medical check up, bedah, keuangan, konsultasi online, akses mitra kerjasama. Dan ini harapan saya klinik jualan apa ke depannya karena paradigma sehat, paradigma pencegahan itu lebih tinggi daripada pengobatan ya. Akhirnya kayak fokus untuk bagaimana menciptakan aplikasi yang saat ini bisa memberikan pelayanan yang preventif, promotif ya. Jadi itu yang kita bisa sampaikan. Bapak Ibu sekalian, modul unggulan kita akan share ini, coba kita akan lihat di di layar ini. Selanjutnya ini kita akan share screen, Bapak Ibu share screen. Ya, share screen ya. Ini kita masuk ke aplikasi klinik kita ya. Ini tadi live seminar ada di beranda. Ini kita lihat, kita selamat datang. Sudah ada beranda live. Ini live seminar-seminar ini bisa diikuti oleh user-user yang mempunyai akun beranda live ya. Nah ini beranda live-nya bisa kelihatan ya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan ada beranda informasi dan dokumen. Kalau informasi ini akan tampil di tim kita sehingga kalau kita punya berita atau promo, mereka akan paham, oh ada berita tentang apa. Misal dokter cuti, dokter lagi tidak praktek dan lain-lain itu ada di beranda informasi. Beranda dokumen yang Bapak Ibu kalau menaruh SOP, SK dan data-data yang untuk untuk akreditasi bisa ditaruh di sini sehingga nanti kalau ada akreditasi, tim akreditasi tinggal klik
keluar aplikasi ini dan bisa disampaikan bahwa kita sudah komplit di sini. Mereka akan cepat nyentang-nyentang ya, dicentang-centang cepat sekali. Kemudian ini yang saya tadi versi 1 AI kami ya, AI klinik kita versi pertama ini ya. Ini chatbot yang kita kita sampaikan tadi. Silakan Bapak Ibu mau tanya apa di chat. Coba kita tulis apa, saya akan saya akan ketikkan di sini. Ada yang mau tanya apa di sini? Silakan, saya ketikkan di sini. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya di chat buat AI ini ya. Misal kita tanya apa ya? Sakit pinggang itu apa saja? Ini AI-nya kita siapkan dengan data-data dan ilmu-ilmu kedokteran di Indonesia ya. Jadi paling enggak data ini data ilmu yang ada di Indonesia ya. Ini tanda sakit batu ginjal. Misal ini, nah ini kita lumayan lah untuk dokter ini. AI ini saat ini kita baru kasih akses ke dokter saja ya. Kalau yang user non dokter belum kita kasih akses untuk AI ini karena ini AI itu desain untuk dokter ya. Nah ini kita lihat bahwa AI kita cukup responsif ya. Jadi bisa bisa sebagai Bapak Ibu nggak perlu lagi search ke Google ya untuk mencari informasi yang diinginkan, tapi Bapak Ibu hanya bisa masuk ke chatbot ini, bisa tanya kepada Nikita ini agar data-data yang Bapak Ibu butuhkan bisa didapatkan. Ini hasil normal, urin rutin. Ya, ini data di Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan cukup untuk membantu. Dan AI ini kita kembangkan dengan banyak referensi dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Tadi sampai catat AI kita ada jadwal dokter. Kalau dokter siapa yang praktek kita bisa lihat ya. Kalau kita modul bedah kita aktifkan, kita ada dokter operasi, jadwal operasi, dan lain-lain ini ya. Dan di sini tadi yang saya sampaikan ada template dokumen, kita bisa buat sendiri dokumen itu apa saja. Kalau biasanya kita sudah ada detailnya ini, dan kita bisa buat template baru. Ya, kita mau nulis apa, kita ke print apa, apapun suratnya, kita akan bisa buat ya. Jadi ini yang keistimewaan kita, aplikasi ini kita memang desain dulu, memang kita butuh ini ya. Dan lain-lain ini. Itu Bapak Ibu sekalian bisa lebih Bapak Ibu pelajari atau lihat demonya ya, lihat demonya di website klinikita.id ya. Bapak Ibu bisa lihat demonya di sana, masuk ke login demo ya, bisa lebih memahami ya bagaimana aplikasi klinik kita ini bisa membantu meningkatkan performa praktek dokter atau klinik yang Bapak Ibu kelola.
Ya, itu Bapak Ibu sekalian pelajari lanjut di web Nikita ID. Kalau Bapak Ibu memilih langganan tahunan dapat diskon 20% untuk klinik, untuk praktek mandiri dapat diskon 30%. Kalau langganan minimal berapa lama? Minimal kita ada langganan 2 bulan ya. Bisa Bapak Ibu langsung bayar, setup kliniknya atau praktek dokternya langsung dipakai. Jadi kita sudah ada otomatisasi di aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu pengen pakai langsung, daftar, bayar, setup, pakai. Ya, jadi tidak ribet ya, tidak ribet. Harus nunggu-nunggu. Kalau tidak paham, baca tutorialnya di aplikasi .klinikita.id atau WA saya. Nanti kita akan dampingi penggunaannya. Ya. Ini kita ada webinar yang bisa Bapak Ibu ikuti minggu depan ya. Kenali kecurangan orang dalam di klinik Anda. Dan saya yakin tim kita ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kita yang lebih paham, lebih baik kita akan menghindari orang-orang yang tidak jujur ini dengan mengenali mereka ya. Terima kasih atas waktunya ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya, dan kita mempunyai produk dan layanan yang bisa Bapak Ibu simak dan beli, salah satunya software, webinar, website, buku, pendampingan, dan lain-lain ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri webinar minggu ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan email ke saya, maulana@klinikita.id ya. Bisa Bapak Ibu bertanya tentang apa saja atau mengusulkan apa saja yang bisa kita ingin bahas di webinar selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa di webinar selanjutnya.